Halo pecinta catur, selamat datang kembali di channel Master Gelap. Terima kasih sudah like dan subscribe video ini. Di video ini saya akan menampilkan pertarungan Safira melawan Women National Master bernama Baik Vina Lestari. Sebut saja namanya Vina. Lawan daripada Safira ini bukan kaleng-kaleng guys. Ini adalah pemain yang sangat kuat, dan di video ini Safira melakukan langkah yang luar biasa. Saya tidak bisa menduga langkah-langkah daripada Safira. Langkah-langkah daripada Safira ini ya sangat akurat guys. Bagaimana Safira menaklukkan seorang Women National Master bernama Vina. Safira akan menunjukkan kepada kita bagaimana caranya bermain catur di babak pertengahan atau middle game. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan pertukaran. Kemenangan daripada Safira pada babak ini adalah yaitu dengan melakukan pertukaran yang benar. Bayangkan, dengan melakukan pertukaran Safira memenangkan satu perwira bersih. Wow, luar biasa. Sebagai informasi, pertandingan ini berlangsung pada PON Sumut 2020 silam. Pertandingan ini berlangsung offline dengan menggunakan sistem rapid. Bagaimana keseruannya? Langsung saja ke pertandingan. Safira megang buah putih, sementara Vina megang buah hitam. Safira memulai dengan E4, dijawab dengan C5, Sicilian Defense. Safira mengembangkan kuda ke F3, dijawab dengan pion ke D6. Safira langsung skak raja di B5 menggunakan gajah. Hitam menutup dengan kuda D7. Safira langsung rokade. Vina mengusir gajah dengan pion A6. Gajah Safira mundur ke D3. Pion ke 6. Pion ke C3. Vina langsung mengembangkan kuda ke F6. Kemudian Safira menarik gajah ke C2. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mendobrak pusat ya. Kemungkinan ya Safira akan mendobrak pusat menggunakan pion di D2. Hitam mengembangkan gajah ke E7. Ya, benar saja. Safira mendobrak pusat menggunakan pion D4. Hitam langsung rokade. Safira mendobrak dari sayap menteri dengan pion A4. Hitam menteri ke C7. Kemudian Safira mengembangkan kuda ke D2. Hitam B5. Safira benteng ke E1. Yup, ya, hitam mendobrak pusat juga dengan menggunakan pion E5. Safira menolak pertukaran pion dengan mendorong pion ke D5. Benteng hitam ke B8. Safira B3. Benteng hitam ke E8. Kuda Safira ke F1. Tujuannya apa? Untuk mungkin saja ya kudanya ini akan ditempatkan ke G3 ya, mencari petak yang lebih bagus gitu. Biar langkah-langkah daripada kuda Safira ini tidak mati. Kemudian dengan hal yang sama, hitam mereposisi kuda ke D2. Yup, benar saja, Safira kuda ke F1. Hitam kuda ke G6. Yup, Safira menempatkan kudanya di posisi yang sangat bagus, yaitu di petak F5. Ya, dalam permainan catur biasa disebut dengan outpost. Posisi kuda daripada Safira ini sangat kuat guys, sangat-sangat kuat. Ya, kemudian kita menarik gajah ke F8. Safira menempatkan gajah di G5. Ya, langsung saja mengancam kuda daripada hitam. Kuda hitam ditempatkan pada posisi yang terjepit, yaitu di D7. Ya, kalau kita lihat evaluation bar ini berpihak pada Safira ya. Dia lebih diuntungkan sedikit ya.
nggak terlalu signifikan, tapi ya kelebihan daripada Safira ini sedikit dalam penguasaan posisi. Kemudian Safira mendobrak pion di H4. Ketika Safira mendobrak pion di H4 ini, saya langsung terkejut. Wow, kok bisa ya? Berani banget ya seorang bocil berhijab langsung mendobrak di uh, sayap raja, guys. Kemudian hitam menjawab dengan pion H6, mengusir gajah, ya. Gajah kembali ke E3. Yup, bolak-balik. Kuda hitam, yup, balik lagi ke F6. Yup, Safira pion ke ketiga. Kuda ke E7. Kuda hitam, ya, mencoba melakukan pertukaran. Yup, langsung saja, ya, disikat oleh Safira. Kuda kali kuda. Kemudian menteri kali kuda. Safira merah posisi kuda ke H2. Yup, hitam menempatkan menteri di D7. Tujuannya apa? Tujuannya mungkin menteri daripada hitam ini akan ditempatkan pada H3. Untuk apa? Untuk membayang-bayangi atau menyerang sayap raja. Yup, Safira langsung mendorong pion ke F4. Ya, benar saja. Menteri hitam langsung ditempatkan pada posisi yang sangat krusial, yaitu di H3. Menteri Safira ke F3. Langsung saja, ya, pion kali pion, gajah kali pion, boom. Ya, kalau kita perhatikan, ya, di sini gajah daripada hitam ini seperti buang-buang tempo, ya, agak ada gunanya sebenarnya. Ngapain dia serang menteri, ya. Yup, menteri Safira mundur ke F2. Hitam dorong pion ke G6. Safira gajah ke D3. Bolak-balik, guys. Gajah hitam ditarik kembali ke C8. Nah, di sini Safira mengusir menteri dengan gajah terang F1. Nah, di sini dia, guys, ya, momen krusial daripada pertandingan ini. Kalau kita perhatikan, ini adalah momen yang sangat-sangat krusial. Kenapa hitam, ya, menempatkan kuda di G4? Padahal kan posisi menteri daripada hitam ini sudah diancam, guys. Di sini letak kesalahan daripada hitam. Ya, tujuan hitam apa? Mungkin kalau saya baca pikiran daripada permainan hitam ini, kuda yang ditempatkan pada G4 ini mengancam menteri yang ada di F2. Jadi hitam berpikir, ya sama aja sih sebenarnya. Kuda makan menteri, ya, kemudian nanti juga gajah putih akan makan menteri hitam, ya. Jadi semacam pertukaran yang biasa aja. Tapi ya seperti yang kita ketahui bersama bahwa Safira itu si anak ajaib, langkah-langkahnya di luar nurul. Dan benar saja, sesuai dengan arahan daripada Stockfish, sengaja saya menghidupkan Stockfish untuk apa? Untuk kita belajar bersama. Boom! Langsung saja. Gajah Safira pukul menteri di H3. Wow, luar biasa. Kuda kali menteri, yup, disikat saja menggunakan kuda. Nah, di sini nih momen yang sangat krusial sekali, guys. Nah, saya juga bingung, ya, kenapa hitam melakukan langkah-langkah seperti ini, ya. Padahal mereka itu kan national master, kok langkahnya itu seperti langkah-langkah bapak-bapak pos ronda, ya. Mungkin karena grogi kali. Yup, langsung saja Safira sesuai dengan arahan daripada Stockfish. Gajah pukul gajah, langsung saja gajah terang hitam dikepuk Safira. Sesuai dengan arahan Stockfish, harusnya untuk meminimalisir kekalahan, harusnya kuda pukul pion di 4, ya. Tapi sayang, seribu sayang, kuda malah ke D3. Wow. Dan ini menunjukkan bahwa evolution bar daripada Safira itu sangat-sangat tinggi sekali, guys. Kemenangan berada di pihak putih.
Safira sikat pion di A6 menggunakan gajah. Ya, sekaligus mengancam kuda di D3. Kemudian hitam sesuai dengan rencana, hitam pukul benteng menggunakan kuda di E1, digebuk kembali menggunakan benteng di E1. Yup, hitam mendorong pion ke H5, gajah putih ke B5. Yup, benteng ke E8. Boom, langsung saja ya Safira mendorong pion ke E5 untuk apa? Untuk mendobrak pusat pion kali pion. Kemudian gajah Safira gebuk pion ke E5. Yup, nah saya juga bingung ya, kenapa hitam melakukan pertukaran perwira padahal dia sudah kehilangan satu perwira. Satu benteng ditukar dengan kuda dan gajah. Sungguh pertukaran yang tidak fair ya. Benteng itu kan hitungannya 4, gajah 3, ya, kuda 3. Berarti 6 ya. Gajah tambah kuda kan 6 poinnya, tambah satu pion 7. Ya, berarti poin daripada hitam sudah berkurang 3. Tapi ya, walaupun kehilangan perwira, tapi melakukan yang namanya pertukaran. Ini sungguh di luar nurul ya. Tapi nggak jadi masalah ya, namanya juga belajar ya kan. Sesuai dengan arahan Stockfish, kuda Safira ke F3. Yuk, langsung saja dipukul ya. Aduh, kenapa sih hitam ya, sudah kehilangan perwira tapi malah menukar perwira. Sungguh di luar nurul ya. Safira ya gebuk gajah menggunakan kuda ke E5. Hitam benteng gebuk pion sesuai dengan arahan Stockfish. Sekalian mengancam kuda. Sebenarnya nggak mengancam kuda sih, karena kuda itu kan sudah dilindungi oleh benteng di E1. Kemudian kuda Safira berputar-putar ya, nyari mangsa ke C6. Nah, di sini nih serba salah ya. Kalau misalnya benteng hitam ditaruh ke 8, maka kuda akan ditaruh ke E7. Ya, garpu raja dengan benteng. Garpuan yang sangat luar biasa. Dan tepat pada posisi seperti ini, hitam menyerah. Woman Grandmaster baik Vina Lestari menyerah dengan gagah dan berani. Menurut kalian gimana? Apakah pertandingan Safira kali ini menghasilkan langkah-langkah yang luar biasa? Apakah langkahnya biasa aja? Apakah karena hitam blunder pos ronda? Menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Sekian video ini, terima kasih sudah menyimak dan memahami. Saya Master Gelap, salam satu papan, salam satu hobi. Bye-bye.